Jangan sering-sering makan enak karena nanti ujungnya tidak enak. Cinta setelah pernikahan. Oh, karena aku bucin sama suamiku. Cintailah apa yang kamu lakukan kalau kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu cintai. Malang Kuat. Ayo bersama kita bersatu wujudkan Malang Kuat. Hai Healthy People, balik lagi nih sama Alfi, tapi nggak sendirian di Healthy People ya, karena di podcast kedua kali ini di Malang Kuat barengan sama Mbak Dina nanti. Hai Healthy people. Healthy People, gimana kabarnya hari ini Mbak Dina? Luar biasa. Luar biasa. Kita kayak acara-acara motivasi itu ya. Motivasi, betul sekali ini motivasi. Luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Yes. Kabarnya baik ya Mbak ya? Alhamdulillah, baik, sehat, sama seperti healthy people, ya. semuanya. Amin. Amin, amin. Terima kasih ya Mbak ya udah meluangkan waktunya Sama-sama. nih. Karena pasti kan padat banget begitu ya. Enggak juga. Kali ini Mbak Dina Not ini Kawanes Radio ya, Healthy People. Ini Mbak Dina Not ini sebagai vokalis dan juga entrepreneur. Wow. Padat banget ya Mbak ya, nggak pusing itu? Pusing lah. Pusing ya? Pusing, capeknya iya, terus kayak main di mana, nyanyi di mana, manggung di mana, wardrobe-nya apa, nanti malamnya manggung di mana, ganti lagi. Kalau zaman dulu sebelum berhijab, styling rambut. Waduh. Capek ya, say. Tapi aku suka, aku menyukainya. Kayaknya gitu ya. Itu salah satu kunci sehat secara mental. Tuh, asik. Nah mungkin ini ya Mbak Dina mungkin bisa menceritakan awal karirnya nih dari tahun berapa ini sebagai penyanyi ya? Aku tuh awal aku jadi penyanyi ya, sebenarnya itu secara nggak sengaja. Jadi itu berawal di tahun 2005. Wah, itu kayak lama banget. Ini 2005 Healthy People ini pada umur berapa ya? Saya 4 tahun. Kita masih kecil ya berarti ya. Jadi waktu itu secara random aja, itu juga bukan, aku juga, itu yang kontak aku bukan temanku ya. Suatu hari ada yang kontak aku lewat HP apa ya dulu? SMS ya. SMS. Kontak, ini Dina ya, kenalin aku si XX, ini aku dari band apa gitu. Kami ini mau audisi di kafe. Jadi dulu zaman dulu kalau band mau main di kafe itu harus audisi. Oke, harus audisi ya ternyata. Iya, band-band kayak biasa aja, tapi harus audisi. Aku bilang kan, iya bener, tapi aku nggak bisa nyanyi. Dia bilang, nggak apa-apa, udah ikut aja. Aku pernah lihat kamu di kampus. Ternyata kamu temanku. Oke. Aku lihat kamu tingginya tuh hampir sama vokalisku yang cowok. Jadi nggak apa-apa, ntar belajar aja nyanyi. Memang nggak bisa nyanyi. Jadi kalau orang bilang, enak ya kamu nyanyi tuh hobi yang di band. Enggak hobi. Akhirnya dari situ belajar, diajarnya kayak lagu-lagu apa, terus ya belajar mengenal nada tipis-tipis 2 minggu. Akhirnya main reguler di kafe itu, dengan band yang itu jadi band pertamaku. Dan akhirnya aku punya gaji pertama sebagai penyanyi. Wow, boleh nggak di-spill? Oh fantastis dong. Fantastis ya. 250.000 1 bulan. Wow, Fantastis ya. fantastis sekali ya 250 ya. Iya, karena waktu itu aku maba nih. Dan bapak ibuku tuh ya kalau kasih uang jajan tuh nggak pernah yang kayak dilebih-lebihin. Aku pengen apa, kan kemarin udah tak beliin. Oke. Jadi kayak pengen beli sendiri tuh kayak kapan bisa punya duit sendiri. Akhirnya dari situ seneng banget, 250.000 pertama itu yang aku punya. Aku langsung beliin sepatu waktu itu. Awal-awal ini mall di sebelah kampusku itu baru buka tahun segitu. Iya, langsung beli sepatu. Langsung beli sepatu. Itu berarti sepatunya masih ada sampai sekarang? Nggak ada. Kemana? Kemana sepatunya? Itu antara udah rusak atau aku jual. Oke, tapi ya ada kenangannya gitu kan Iya, ya. ada ceritanya tetap. Ada ceritanya. Itu sepatunya harga berapa itu waktu itu Mbak? Sepatunya tuh juga lumayan fantastis ya. Satu biji itu 125.000. 25.000 kok. Itu udah Masih nyisa ya dari 250 itu tadi ya. Iya, makanya bisa beli 2 pasang gitu. Oke. Seru loh. Seru ya, gaji pertama tuh ya. Di Gaji dunia pertama. entertain, nyanyi gitu ya. Benar. Akhirnya berjalan terus. Sempat 3 kali ganti band di Malang. Abis itu aku pergi long trip
Jadi kayak keluar dari Malang, kita pertamanya long trip Jawa Timur kayak Kediri, Madiun, Probolinggo, terus kita keluar Jawa, kita ke Batam 2 tahun dari tahun 2008. Terus 2011 aku dipaksa pulang sama bapak ibuku karena beliau itu kan dosen. Kamu nggak kepengen lulus kuliah? Akhirnya pulang, nyelesain kuliah S1, lanjut S2 lulus, sudah tetap nyanyi sampai sekarang. Wow, keren ya. Lama banget ya perjalanan. Iya. Berarti ini totalnya udah hampir 20 tahun ya? Hampir 20 tahun, hampir 2 dekade. Wah, wow, nggak kerasa ya? Nggak kerasa ya? Nggak kerasa, ya ampun lama banget. Habis ini kita konser tunggal gimana? Boleh ya, siap hadir nanti. Kalau 20 tahun. 20 tahun ya, ini nggak kerasa berarti ya udah berjalan begitu lama ya Mbak ya? Nggak kerasa karena menjalaninya itu happy ya. bener. Tapi ya memang ya kalau misalnya kita ini happy, healthy people ya pasti ya enak-enak aja gitu ya. Benar, karena kalau kita melakukan pekerjaan yang bikin kita nggak happy, itu mostly bakal kebawa pikiran, jadi beban di hati, nanti akan timbul kayak ya nggak tahu lah migrain kayak, bener kan? Iya sih. Karena kalau kita kayak kebeban itu kayak tiba-tiba aduh aku nggak enak banget, sebenarnya nggak juga, karena ini aja Pikiran ya. pikiran, iya. Tapi memang sih kalau misalnya kita jalanin apa yang kita suka pasti ya fun-fun aja gitu ya. Bener nggak kerasa banget ya. nggak kerasa tiba-tiba loh mau 20 tahun. Mau 20 tahun. Dan kabar-kabarnya nih Mbak Dina ini katanya sekarang ini Healthy People udah punya bisnis ya. Banyak banget ini. Bisa di-spill ini Mbak Dina? Jadi kalau yang selain nyanyi, aku sekarang lagi banyak jual baju-baju pre-love aku. Jadi baju-baju pribadi aku ini karena ya itulah karena kemarin ya pekerjaan utama aku itu kan nyanyi. Dan kalau event ini pakai bajunya begini, event itu bajunya begitu. Jadi aku tuh baju-baju kayak seminggu bisa beli berapa kali. Kadang ada baju yang dipakai kemana ya? Event apa ya? Nggak tahu. Pokoknya beli dulu, ntar kepake. Entar kepake itu ada yang kepake beneran, ada yang enggak. Nah, dan itu numpuk banget di lemari sampai nggak kerasa. Aku lihat ini sudah kayak 3 kamar itu isinya baju semua ya. Akhirnya aku putuskan untuk oke, kita jual pre-love baju-baju yang kayak cuman sekali pakai atau nggak pernah dipakai di bajunya Nona Muda Ya. Silahkan Healthy People di follow cara ada diskon, passwordnya loh kami ya. Kuis ya. Terus aku sama suami juga ada bisnis gadget, tapi khususnya handphone. Itu bisa searching aja. Ini boleh disebutin Instagram. Boleh. Feel free. Instagramnya Mitokondria, itu boleh silakan di follow. Dan sekarang kami juga ada jual beli mobil di Tuan Mobil, silakan di follow. Ada yang mau cari mobil silakan datang. Nanti ada diskon. Wow. Lumayan ya. Lumayan buat ngopi. Lumayan buat kopi gitu ya. Lumayan. Tapi ini Mbak Dina gimana nih cara mengatur waktunya ini? Kan nyanyi juga masih nyanyi kan ya? Masih dong. Masih nyanyi terus kan juga punya bisnis yang banyak gitu kan. Gimana cara ngatur waktunya itu? Cara ngatur waktunya karena aku nggak pakai pegawai kan memang. Jadi ya memang kami menjalani ya sama suami aja, aku berdua aja sama suami. Jadi kita team up. Cuman kalau yang kayak bajunya Nona Muda ini itu aku sendiri yang Handle ya. Iya, kalau yang gadget berdua dengan suami, kalau yang mobil mostly biasanya suamiku tuh. Kalau di luar yang kegiatan nyanyi terus di luar jualan pastinya mencukupkan jam tidur, meskipun ya kadang nggak cukup, tapi sebisa-bisanya dicukupkan ya. Ya gimana lagi ya, bisnisnya banyak, nyanyinya jobnya juga banyak gitu ya Mbak. Amin. Mungkin ada yang mau ini anaknya mau nikah, kontak ya. Healthy People Langsung ya, Healthy People. Aduh, ini fun banget ya Mbak Dina ya. Sekalian promosi ya. Oke. Ini Mbak Dina kan ini ternyata ngatur waktunya dengan tidur yang cukup gitu ya. Nah, tapi kadang ada nggak sih suatu waktu itu sehari tuh banyak banget, padet banget gitu ya kerjaan. Itu gimana ngatasinnya? Pasti ada ya. Itu kalau aku sih mungkin ke orang beda-beda ya. Kalau aku jam tidur yang kurang itu pastinya bikin bangun tetap kayak capek ya. Terus mood juga kan mood swing banget kalau kita kurang tidur, kayak pengen emosi, pengen marah-marah. Ya, salah satu yang aku yang jadi rutinitas aku yaitu suplemen. Terus
kalau memang lagi capek atau moodnya nggak kurang enak, sesekali lah aku cari makanan apa yang memang jadi comfort food aku. Tapi nggak yang harus selalu. Aku tiap hari aku capek, aku mau makan enak. Jangan sering-sering makan enak karena nanti ujungnya tidak enak. Wow, iya loh. Kata-kata hari ini berarti ya Mbak Dina ya. Tolong dicatat. Jadi highlight. Di highlight ya. Iya. Tapi nih kalau ngomong soal makanan apa ini? Makanan yang tadi ya Mbak sebutin gitu, yang paling disuka terus yang bikin moodnya makin naik gitu kalau makan itu. Aku makanan yang paling suka ini sebenarnya makanan yang sangat berbahaya. Aku suka apapun makanan manis yang enak. Makanan enak tuh bahaya, makanan manis itu juga bahaya. Itu kombinasinya tepat saat moodku lagi berantakan, cuman itu nggak boleh sering-sering. Karena aku hanya sharing aja. Bapakku ternyata, aku juga baru tahu 2 atau 3 tahun ini, beliau ada diabetes. Jadi gula darahnya tinggi. Dan untungnya kita tahu segera, jadi segera apa ya, kayak ditangani, antisipasi, jadi nggak sampai yang arah yang gimana. Nah, mulai dari situ aku mulai aware nih. Karena kan biasanya nanti gampang banget itu nurun, misalnya dari bapak itu ke anak perempuan, dari ibu ke anak cowok. Cuman kataku sih hari gini ya, dengan apa ya, dengan lifestyle anak-anak sekarang kayaknya siapapun bisa, gula darahnya bisa cepet naik. Itu makanya aku nggak berani sering-sering juga kayak makan enak dan makan manis, apalagi makanan manis yang enak. Itu enak banget, menyenangkan banget untuk apa ya, kalau kita lagi capek gitu kan, pengennya kayak aku pengen ngajar Yang manis-manis, gemit, enak kan? kayak pengen cake, habis itu minumnya es, yang manis. Sebenarnya nggak apa-apa, kalau cuman kayak seminggu sekali nggak apa-apa, ya. 2 kali it's okay. Jangan serius. Ya sesekali aja, seperti yang tadi udah disebutin sama Mbak Dina juga, jangan keseringan makan enak, soalnya ujungnya nggak enak. Terus gitu ya. Betul, aku tuh pernah nonton, aku juga lupa ya, YouTube siapa ya, kayaknya ini siapa ya, dramernya Dewa 19 kalau nggak salah, Tio Pakusadewo. Dia terbiasa untuk makan dengan rasa yang plain, hambar. Karena menurut dia kayak garam, rasa asin itu juga terlalu apa ya, itu bisa kayak memicu stroke juga kan. Dia bilang rasa enak itu hanya sampai sini, Di lidah aja gitu kan ya. iya, hanya sampai sini aja. Jadi kalau makanan rasa plain, hambar, nggak apa-apa, itu demi kesehatan. Karena enak cuma sampai sini, sisanya dia mengharapkan yang baik-baik buat badan. Jadi itu sih yang aku harapkan juga. Diharapkan seperti itu. Iya, gitu ya. tapi tetap makanan enak itu angus itu nggak bisa dihindari. Manis gitu kan, enak pasti kan ya. Aduh, kayak hot chocolate. Aduh, nggak bisa. Enak banget itu ya. Makanya kayak gitu aja, kayak aduh, pengen banget. Pengen banget ya. Nggak apa-apa, asal jangan sering-sering aja gitu. Secukupnya aja ya. Bener. Kalau kata Hindia berarti. Anak senja. Oh, ini usia senja. Enggak lah, masih muda ini Mbak Dina. Ya, baru umur segini ya. Baru bersegini. Ini ngomong-ngomong senja ini ya Mbak ya. Iya. Ini Mbak Dina sendiri biasanya suka nongkrong di mana nih? Aku suka nongkrong di mana ya? Aku sebenarnya nggak ada tempat spesifik kayak nongkrong kayak coffee shop atau apa. Aku lebih ke cobain kayak tempat baru, kayak misalnya tempat makan apa yang aku nggak pernah. Soalnya kayak ada mie Aceh atau apa. Mungkin kalau ada lalapan komodo mungkin dia bakal cobain. Karena aku suka penasaran sama makanan baru. Yang penting kayak udah, nyoba kayak gitu aja. Kalau nongkrong kayak udah enggak sih, kalau sama suamiku kita lebih cari-cari apa nih, makan apa nih minggu ini, apa yang baru gitu. Ya cari-cari yang baru-baru aja gitu ya. Iya, yang lagi hits, lagi rame gitu. Membaur dengan apa yang muda-muda. Yang muda-muda. Kita kan juga pengen rasakan. Tapi kan masih muda ya old people ya. Apakah cerutan Kid? Jangan di zoom ya. Enggak. Kan masih cantik gitu kan, cantik, masih muda. Keren. Ini Mbak ini ngomong-ngomong soal ini perjalanan karirnya udah 20 tahun gitu ya. 20 tahun ya sih. Mungkin apa ini Mbak? Mungkin di spill pencapaian terbesarnya selama berkarir hampir 20 tahun ini. Pencapaian terbesar adalah apa ya? Aku kadang juga bingung kalau orang nanya, kamu nyanyi 20 tahun apa? Maksudnya kalau kayak
rumah apa materi, sebenarnya pencapaianku bukan ke arah situ ya, tapi lebih ke saat apa ya, kayak sampai hari ini aku masih dikenal sama orang-orang entertain di Malang, sama teman-teman band atau sama semua kalangan, maksudnya entertainer kan macam-macam ya, ada MC, ada apa. Itu juga sebuah achievement gitu loh buat aku. Dan dulu kan aku sempat nih nyanyi kayak zamannya dulu kayak kafe-kafe malam ya. Aku dulu mengawali nyanyi juga di situ. Salah satu achievement aku juga alhamdulillah, karena aku pernah kerja di, kita nyebutnya kerja ya, karena aku juga pernah kerja nyanyi di tempat seperti itu dalam jangka waktu yang lama. Salah satu achievementku ya hari ini aku masih tetap sehat alhamdulillah, dan pernah apa ya, kayak general check up, alhamdulillah nggak ada yang bermasalah gitu, karena memang sejujurnya apa kayak jam tidur yang larut, terus apa yang masuk ke badan kita kalau kita kerja di tempat yang seperti itu juga menurutku ya kurang baik ya dalam jangka waktu lama. Tapi alhamdulillah sampai hari ini masih diberikan kemudahan beraktivitas, masih bisa ngeksis hari. Itu salah satu achievement sih kalau buat aku. Yang lain apa ya, mungkin kayak yang baru-baru ini aku dan bandku juga mengiringi Rika Ruslan gitu. Terus kita juga apa ya, pernah mengiringi siapa ya sampai lupa. Saking banyaknya ya. Ya ampun, hampir 20 tahun itu kayak udah banyak banget Banyak sih, banget yang ya. aku rasa apa ya patut disyukuri dan dianggap sebagai achievement itu banyak banget soalnya. Banyak banget, apalagi nih ya Healthy People ya, Mbak Dina ini punya single juga ya Mbak ya. Iya, silahkan nanti dicari di di platform musik, semuanya itu sudah ada. Judulnya itu Beautiful Moment atau Mutazawij. Itu istilahnya kita membahasnya tentang cinta setelah pernikahan. Karena aku bucin sama suamiku. Gemas. Tuh, nanti silahkan cari supaya semakin banyak yang mendengarkan lagu-lagu dari apa ya, anak-anak lokal lah istilahnya gitu. Beautiful Moment. Iya. Nah, ini penciptanya siapa ini Mbak? Penciptanya tuh adalah salah satu sahabat saya, Oneng Sugiarta. Tapi ini lucu nih, Oneng Sugiarta, dia bukan seorang penyanyi, bukan komposer musik. Suatu hari dia kirim, Dina aku mau kirim sesuatu. Apa nih? Apa itu? Dia kirim kayak satu MP3 tapi instrumen aja. Kayak cuma kayak gitu-gitu aja instrumen. Terus aku tanya, ini mau dibikin apa? Dia kirim voice note. Jadi gini, Dina, nanti kamu nyanyi apapun liriknya kamu yang bikin. Pokoknya gitu. Apa sih ini? Akhirnya dari situ aku mulai dengerin, gimana kalau dibikin kayak gini. Intinya membahas tentang cinta yang ada setelah pernikahan, dan aku setuju. Aku mau ngambil lagu itu karena yaitu aku bucin sama suamiku kan, dan alhamdulillah terciptalah sebuah karya hasil ciptaan dari Oneng Sugiarta juga. Wow. Mas Oneng yang bukan Keren Mas Oneng. bukan musisi tapi bisa ciptain lagu. Bisa ciptain lagu gitu. Keren. Mungkin bisa dinyanyiin dikit ini Mbak. Boleh nggak? Coba ya, aku juga kadang lupa ya liriknya. Perfect love is when a couple fall in love for many times. Aduh, apa terimakan Mas Oneng? Nanti dengerin aja sendiri ya. Oke, Beautiful Moment. Kalau nyanyi tersalah, dimarahin sama pencipta lagunya, bahaya nih. Enak ya, Healthy People ya. Akan dicari di music platform ya. Ya, dan ini Mbak Dina mungkin bisa bagiin tipsnya nih kepada Healthy People nih, tips untuk menjaga kesehatannya. Tips untuk menjaga kesehatan yang pertama dan utama, ini bukan yang sok gimana ya, cuman ini memang sangat faktual. Rajinlah beribadah gitu. Jadi kayak pikiran ruwet itu akan luruh, karena kalau kita pikiran ruwet hari-hari kayak aku gini ya kerjaanku, aku gini, kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Yang pertama, rajinlah beribadah supaya kamu nggak overthinking, pikiran-pikiran ruwet yang ada di kepala itu luruh. Habis itu yang kedua, cintailah apa yang kamu lakukan kalau kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu cintai. Misalnya nih, alhamdulillah aku bisa melakukan apa yang aku cintai, yaitu menyanyi sebagai entertainer.
Tapi kalau ada orang di luar sana, aku tuh suka nyanyi, tapi aku dipaksa kerja kantor. Cintailah pekerjaanmu. Jadi hari-hari itu biar nggak berat. Nah, semua penyakit itu sebenarnya selain dari kebiasaan apa yang masuk ke tubuh kita atau kebiasaan kita sehari-hari, itu munculnya juga dari pikiran. Yang pertama, ringankan dulu pikiran dengan rutin beribadah, baru pola hidup diperbaiki, juga pola makan dijaga. Karena beda-beda badan, beda orang kan pasti beda Treatmentnya gitu ya. treatmentnya. Jadi itu aja sih, dikenali aja sih tubuhnya. Kira-kira aku nih berbakat apa ya, punya penyakit apa ya, itu dikurangi. Kayak aku suka manis tapi ternyata bapakku ada diabetes, jadi itulah yang harus dikontrol gitu aja sih. Sebenarnya tadi ya Mbak yang udah disebutin gitu ya. Ya kurang-kurangin makan yang enak gitu ya. Benar, makan enak selesai sini. Nanti sisanya itu aduh, jangan sering-sering. Makan enak itu perlu. Karena kan wujud rasa syukur kita kan, karena kita diberikan rezeki. Makan enak tuh boleh, sama keluarga boleh. Tapi yo jangan tiap hari. Nanti inimu itu juga bikin pikiran kan. Kepikiran bener ininya, kok menipis gitu kan? Kepikiran kita nanti migrain kan, bahaya juga. Bahaya. Jangan sering-sering makan enak. Makan mahal boleh, enak boleh, jangan sering-sering. Jangan sering. Oke. Terima kasih Mbak Dina ya. Tapi sebelum kita ciao gitu ya, ini ada kuis sedikit kecil-kecilan gitu ya. Aku takut. Kenapa takut? Gak ada hadiahnya, nggak mau deh. Hadiahnya tiket umroh. Amin. Bercanda ya tapi. Oke, ini Mbak udah siap ini untuk jawab pertanyaan cepat ini? Aduh, kalau nggak cepet ntar gimana? Aku ketahuan lemot. Enggak. Bisa. Oke. Pertanyaan pertama. Iya, cepat. Momen apa yang paling mendebarkan di atas panggung? Saat mau naik ngiringin Rika Ruslan. Oke. Jadi backing vokal. Jadi Deg-degan ya. Oke, kedua, musik atau bisnis? bisnis. Kenapa kok bisnis? Karena enggak sih, bermusik juga ada, cuma bisnis juga maksudnya tidak terbatas usia. Oke. Kalau entertainer kan kalau udah keriput, nah itu bahaya. Bahaya ya. Makanya tolong jangan di zoom. Iya, bahaya nih. Bahaya saya. Terakhir nih, kecil yang Mbak Dina lakukan setiap hari untuk kesehatan. Apa ya? Minum vitamin. Vitamin. Simple ya. Iya, jangan lupa minum vitamin. Jangan lupa minum vitamin. Oke, terima kasih Mbak Dina atas waktunya. Terima kasih All People dan semoga sehat selalu ya Mbak Dina ya. Terima kasih. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Nanti kita hori-hori lagi ya. Oke, All People, terima kasih banyak ya udah menonton podcast kali ini ya, episode 2. Dan nantikan episode-episode selanjutnya hanya di Malang Kuat S Media. Terima kasih, bye.